Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melanjutkan membahas soal PTS atau UTS PPKN kelas 8 semester 1. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal PTS PPKN kelas 8 semester 1 nomor 26. Bangsa Indonesia bangga memiliki ideologi Pancasila dengan alasan A. dirumuskan berdasarkan hasil pemikiran satu orang, bukan ya, karena Pancasila itu dirumuskan dari beberapa wakil yang ada di Indonesia. B. tidak diambil dari budaya bangsa sendiri. Ini salah, seharusnya diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri. C. meniru ideologi negara lain. Ini bukan, karena ideologi Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. D. mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 27. Bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak dapat diubah adalah A. pembukaan, B. batang tubuh, C. penjelasan, D. pasal-pasal. Jadi Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Yang tidak dapat diubah adalah bagian pembukaan. Mengapa? Karena di dalam pembukaan ini mengandung pokok kaidah negara yang fundamental. Apa saja itu? Tentunya kalian masih ingat materi di bab 2, yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bahas dulu sebentar bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena di dalam pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental, memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Apa saja pokok-pokok kaidah negara yang fundamental? Yang pertama ada pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-pasal. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ini ada di alinea pertama. Ada cita-cita nasional di alinea yang kedua. Pernyataan kemerdekaan ada di alinea ketiga. Tujuan negara, kedaulatan rakyat, dasar negara Pancasila itu ada di alinea yang keempat. Mengubah pembukaan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pada hakikatnya membubarkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai hukum dasar yang tertinggi di Indonesia, berbentuk tertulis dan digunakan sebagai pedoman hukum dalam penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia. Intinya Undang-Undang Dasar kita itu sebagai hukum yang tertinggi, tetapi sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Nah, sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu 1. Tertulis, 2. Singkat dan supel, artinya berkembang mengikuti perkembangan zaman, 3. Memuat norma, aturan, dan ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional, 4. Peraturan hukum positif tertinggi. Nah, hukum positif ini artinya hukum yang berlaku pada saat ini. Kemudian fungsi Undang-Undang Dasar yaitu sebagai alat kontrol atau sebagai alat untuk mengecek apakah hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sebagai pengatur, artinya mengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai penentu antara hak dan kewajiban negara maupun sebagai warga negara. Baik, kita kembali ke soal nomor 28. Secara umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat 37 pasal. Nah, bagi yang masih lupa bisa dicek, bisa dibuka di
Undang-Undang Dasar ya. Soal nomor 29, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan kaidah negara yang fundamental. Kalau sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila, sumber hukum yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, kaidah negara yang fundamental. Nomor 30, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Cita-cita nasional. 2. Kepala negara yaitu Presiden. 3. Tujuan negara. 4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. 5. Bendera negara adalah merah putih. 6. Dasar negara Pancasila. Berikut ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditunjukkan oleh angka Romawi. Kita analisis dulu. Cita-cita nasional, ini ada di alinea yang kedua. Kepala negara yaitu Presiden, tidak, ini ada di dalam pasal-pasal, bukan di dalam pembukaan. Tujuan nasional ada di alinea yang keempat. Berarti 1 dan 3 masuk ya. 1 dan 3 ada 2 salah, ada 2 salah, ada 2 salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Kalau belum yakin bisa dicek lagi yang 4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila, ini ada di pasal-pasal, bukan di dalam pembukaan. 5. Bendera negara adalah merah putih, ini ada di dalam pasal-pasal. 6. Dasar negara ada di dalam pembukaan alinea yang keempat. Sehingga yang termasuk pokok kaidah negara yang fundamental adalah cita-cita nasional, tujuan nasional, dan dasar negara. 1, 3, 6. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 31. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat karena A. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Proklamasi merupakan dasar negara Indonesia merdeka. Bukan ya, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Proklamasi dibuat oleh para pendiri negara. Benar, tapi tidak ada hubungannya, ya kan? C. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Ini benar karena pada alinea 1, 2, dan 3 itu merupakan penjabaran dari proklamasi kalimat yang pertama. Yang D. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Proklamasi Kemerdekaan sama-sama menunjukkan cita-cita bangsa. Ini tidak sama ya. Pembukaan dan proklamasi itu tidak menunjukkan cita-cita. Oke, kita lihat dulu materinya jika memang masih lupa. Jadi, hubungan pembukaan dan proklamasi itu adalah makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Soal nomor 32, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat. Arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat. Mengapa? Karena ini arah pertanggungjawaban ini kan ada di kalimat kedua proklamasi. Nah, kalimat kedua proklamasi ini memiliki hubungan dengan alinea yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Baik, soal nomor 33. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat. Kalimat pertama proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke 1, 2, dan 3. Ini baru saja kita bahas bersama. Nomor 34, berikut ini merupakan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesudah perubahan atau amandemen terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Soal nomor 35, makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain memuat dalil objektif, yaitu ingat dalil objektif itu berarti semua bangsa di dunia ya.
A. Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ini benar di alinea yang pertama, tapi dalilnya subjektif karena aspirasi bangsa Indonesia sendiri. B. Kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ini ada di alinea ketiga, ya kan, bahwa ada motivasi spiritualnya. C. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini juga di alinea yang ketiga. D. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini termasuk dalil objektif. Karena apa? Semua bangsa di dunia itu menolak untuk dijajah karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 36. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Berikut ini yang merupakan pernyataan makna alinea yang pertama adalah A. Kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Benar ya, ini ada dalil objektif. Kemudian B. Kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah makna alinea yang kedua. C. Kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, berarti alinea yang ketiga. D. Pemerintah negara Indonesia mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila. Ini alinea yang keempat. Soal nomor 37. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Memiliki makna A. Kemerdekaan merupakan hak bangsa di dunia dan bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan. Ini makna alinea yang pertama. B. Kemerdekaan memuat dalil objektif dan subjektif yang harus diperjuangkan. Ini merupakan makna alinea ke-1 atau alinea pertama. C. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, ini merupakan makna alinea yang kedua. D. Memuat prinsip-prinsip negara, meliputi tujuan negara, bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara. Ini merupakan makna alinea keempat. Sehingga jawaban nomor 37 adalah C. Soal nomor 38. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mengandung makna A. Pernyataan Indonesia merdeka. Benar ya, alinea ketiga itu salah satu bunyinya, maknanya benar ya. Jadi pada alinea ketiga maknanya adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia, berarti A. Kalau opsi B memuat dalil objektif dan subjektif, berarti alinea pertama. Cita-cita negara, berarti alinea yang kedua. Memuat prinsip-prinsip negara, alinea yang keempat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. 39. Kedaulatan negara Indonesia ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rakyat memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Makna dari pernyataan tersebut terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea A1, B2, C3, D4. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, berarti kan kedaulatan rakyat itu terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Sehingga jawaban nomor 39 adalah D4. Soal nomor 40. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu dengan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini merupakan kegiatan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah A. Memberikan bantuan tunai maupun non-tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini benar ya, ini membantu kesejahteraan rakyat. B. TNI dan Polri
menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Berarti ini dalam bidang pertahanan dan keamanan. C. Pemerintah mengadakan olimpiade dari berbagai bidang dan aspek untuk meningkatkan kecerdasan siswa, berarti dalam bidang pendidikan. D. Indonesia mengikuti organisasi dunia seperti PBB untuk menciptakan kerukunan antar negara, ini berarti kerjasama antar bangsa di dunia. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan bantuan tunai maupun non-tunai. Nomor 41. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memajukan kesejahteraan umum. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Mewujudkan keadilan sosial. 5. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari pernyataan di atas, yang termasuk tujuan negara Republik Indonesia adalah, kita perhatikan opsinya, yang termasuk tujuan negara. Tujuan negara Indonesia itu ada di alinea keempat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah, kita amati, memajukan kesejahteraan umum, benar ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, betul. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, betul. Yang ini kurang lengkap. Yang 4, yang 5, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Benar, berarti yang tidak betul tadi kan hanya 4, sehingga jawabannya 1, 2, 3, dan 5, yaitu C. 42. Mengubah isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama halnya dengan membubarkan negara. Karena apa? Di dalam pembukaan itu mengandung pokok kaidah negara yang fundamental. 43. Undang-Undang Dasar Negara diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan suatu negara. Berikut ini merupakan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai hukum dasar tertinggi. Jawabannya B. Kalau A, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Dasar negara adalah Pancasila. Perjanjian luhur adalah fungsi Pancasila. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 44. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat untuk mengecek atau meninjau apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini merupakan salah satu fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai A. Alat kontrol, B. Pengatur, C. Penentu, D. Fondasi. Alat untuk mengecek atau meninjau berarti sebagai alat kontrol. A. Masih ingat ya pembahasannya tadi? Jadi fungsi Undang-Undang Dasar ketiga sebagai alat kontrol untuk mengecek apakah isi hukum yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu bertentangan atau sesuai. Kalau pengatur berarti mengatur bagaimana kekuasaan itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kalau penentu berarti Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara dan warga negara. Baik, soal 45. Salah satu fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai penentu. Berikut ini yang merupakan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai penentu adalah berarti sebagai penentu apa? Hak dan kewajiban negara maupun warga negara. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita amati opsi A, sebagai pengecek atau peninjau berarti alat kontrol. Sebagai pengatur, bagaimana kekuasaan itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan, maka sebagai pengatur. Kalau Undang-Undang Dasar sebagai dasar penyelenggaraan negara salah, berarti yang benar adalah seharusnya Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Kalau Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertinggi. Oke, baik, nomor 46. Perhatikan pernyataan berikut ini. Lengkap, singkat, supel, hukum positif tertinggi tidak tertulis. Berikut ini yang merupakan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh pernyataan. Sifat Undang-Undang Dasar. Jadi sifatnya itu singkat, supel, artinya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian hukum positif yang tertinggi, berarti 2, 3, dan 4. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kalau kalian masih lupa materinya bisa dicek di sini. Sifatnya tertulis, singkat, supel, memuat norma atau aturan, dan merupakan hukum positif tertinggi. Baik, soal nomor 37.
Di bawah ini yang merupakan kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada kesepakatan dasar dalam merubah Undang-Undang Dasar, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, karena di dalam pembukaan itu memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nomor 48, berikut ini merupakan kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditunjukkan oleh pernyataan 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini benar ya, ada 1 berarti benar. Tidak mengubah pasal-pasal, ini salah. Pasal-pasal dalam undang-undang itu boleh diubah asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada poin 2 ini salah, ada 2 salah, berarti yang betul adalah yang B. Kalau misalnya kalian belum yakin, kalian bisa cek opsi yang 3. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, ini benar, berarti 1, 3. Mempertegas sistem pemerintahan parlementer, ini salah, sistem pemerintahan kita adalah presidensil, 5, berarti yang benar 5. Jadi yang betul 1, tadi yang tidak mengubah pembukaan. Kemudian 3, mempertahankan negara kesatuan. Kemudian 5, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang ke-6, melakukan perubahan dengan cara adendum. Seperti itu ya, jadi yang betul adalah yang B. 49. Amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 sah secara hukum apabila sesuai dengan aturan yang berlaku. Nomor 50. Ketika pandemi virus COVID melanda Indonesia, Pak Surya dan teman-temannya menjadi relawan bekerja sama dengan pemerintah bergotong royong mengedukasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk hidup sehat, memakai masker, dan menjaga jarak. Kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu mengembangkan dan mewujudkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ini tidak, karena tidak ada hubungannya dengan virus COVID ini tadi. B. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Tidak, karena ini hanya membicarakan dengan bangsa Indonesia saja. C. Menempatkan persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ini benar. Jadi tidak hanya mementingkan kepentingannya pribadi Pak Surya saja, tetapi juga mengajak teman-temannya dan mengedukasi masyarakat. Kalau yang di memelihara ketertiban dunia, tidak. Ini hanya membicarakan bangsa Indonesia saja. Sehingga jawaban nomor 50 yang tepat adalah opsi C. Menempatkan persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan soal PTS PPKN kelas 8 semester 1. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kalian semua diberikan nilai yang terbaik dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.